wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok nagari dek panghulu, elok tapian dek nan mudo, elok masajid dek tuangku, elok rumah dek bundo kanjuang. Adai basandi syarat basandi kitabullah, syarat mangato adai memakai. Sambutlah salam dari Ambo, salam cinta dan hormat kepada seluruh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah tabang balam ju barapah, balam tabang barapah mandi. Ambun juaan salam jo sambah, sambah tahu jua kau orang nami. Makan soto jo kecap mani, ambo kau pidato dengan deh. Dengan deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat aktivitas selama masa pandemi COVID-19, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sekarang Kota Pekanbaru masuk kategori zona merah kembali. Ya, dari zona merah ke zona kuning, ke zona hijau, ke zona merah kembali. Terlepas adanya unsur-unsur politisasi di situ ataupun propaganda, setidaknya mari kita berbenah diri. Mari kita mematuhi aturan atau protokol yang telah diarahkan oleh pemerintah. Namun takut secara berlebihan ini juga dilarang. Ya, takut secara berlebihan menjadikan kita tidak mau ke rumah Allah, ini juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Karena takut itu hanya untuk Allah, tidak boleh kita bagi menjadi dua. Mutlak utuh hanya milik Allah, tidak milik selain daripada Allah. Jadi kita cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker dan segala macamnya. Bagian daripada ikhtiar untuk melindungi diri dari penyebaran atau kita ikut serta dalam memutuskan mata rantai COVID-19. Bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Yang mana sebelum-sebelumnya kita tidak boleh dan tidak dapat berkumpul dikarenakan beberapa permasalahan yang ada yang menjera dunia pada saat sekarang ini. Nah, sekarang kita sudah dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk memperingati tahun baru Islam. Semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna fi hayatina. Contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ketika kita bermasyarakat, contoh ketika kita berbangsa, contoh ketika kita bernegara, contoh ketika kita bertetangga, contoh ketika kita bersosialisasi, interaksi sosial dan segala macamnya. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia. Nah, jadi diutusnya Nabi itu untuk menyambung yang terputus, menyatukan yang tercerai-berai. Coba kita lihat ketika Nabi menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar.
Nabi menyatukan hati mereka, menyatukan jiwa mereka. Tidak ada yang namanya manusia itu luput dari kesalahan, tidak ada. Hatta sampai Nabi sekalipun Nabi pernah punya kesalahan, tapi Allah yang langsung tegur Nabi. Tahu kita apa penyebab turunnya surat Abasa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah menegur Nabi karena Nabi tidak memperdulikan kedatangan seorang yang buta yang bertanya kepada Nabi perihal agama. Allah tegur Nabi langsung. Peristiwa turunnya surat At-Tahrim, Nabi mengharamkan madu karena apa? Terjadinya pertikaian di antara istri-istri Nabi. Allah turunkan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Nah, jadi kesimpulannya, tidak ada anak cucu Adam yang tidak melakukan kesalahan. Maka oleh karena itu Nabi mengancam kita dengan beberapa buah hadis yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Satu. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, laisa minna man yahjuru akhahu fawqa thalath ayyam. Tidak atau bukan bagian dari golongan kami orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Bukan bagian dari kami, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi lupakan masa lalu, lupakan apa yang telah terjadi, maklumi kekhilafan, maklumi kesalahan, mari saling merangkul, mari saling memaafkan. Karena sungguhnya jangan sampai kita menyimpan dendam dalam hati sampai Allah menjemput kita. Maka sungguhnya ketika kita melakukan hal demikian, kita berada di dalam sebuah masalah yang besar. Kita wafat dalam keadaan menyimpan dengki, menyimpan iri, menyimpan dendam di hati kita yang kusuma, maka ketika kita wafat dalam keadaan seperti itu, berarti kita berada pada sebuah masalah yang besar. Jangan sampai nanti Allah buka, Allah gelar pengadilan antara kita dengan saudara kita. Nah, biarlah kita bermaafan, campakkan ego kita, campakkan kesombongan kita. Mari kita rajut ukhuwah Islamiyah yang kuat, dan mari kita sama-sama menghidupkan kembali rumah Allah ini dengan berbagai macam aktivitas, melahirkan hafid-hafid Al-Quran di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan tentunya dari masjid pula kita akan dapat membentuk segala macam aktivitas Islami yang akan dapat membawa perubahan untuk negeri ini insyaallah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan salawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita menjadi umat yang mencintai Nabi sampai akhir hayat kita, dan kita menjadi umat yang selalu merindukan kehadiran Nabi dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah pepatah Minang, Pak, dikatakan alu wa samuri turi limbagu samuri tua. Ada yang paham maknanya, Pak? Ada yang paham maknanya, Pak? Alu wa samuri turi limbagu samuri tua. Yang paham silahkan berkomentar, Pak. Apa artinya, Pak? Alu wa samuri turi limbagu samuri tua. Bahasanya pun tak paham. Bahasanya pun tak paham. Itu maksudnya. Ada yang tahu? Jadi sebelum saya menyampaikan dan memaparkan isi tausiah saya pada malam hari ini, terlebih dahulu kita istilahnya ada tebak-tebakan dalam makna besar. Ada orang PKDP juga. Kesepakatan. Ada. Aktif dan orang Minang masih Pak. Apa makna luar itu limbagu itu, Pak? Panjang lebar beko mau menyampaikan kaji, mari kita tarimo, mari kita mufakat, mari kita sepakat, mari kita amalkan. Jangan masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Sio-sio kaji itu pada malam hari itu, Pak.
Minyak labih, Sampan lama. minyak labih, Sampan lama. tambah dalam. Sejam 2 jam kita duduk di masjid, tidak ada kajian dapet lupa. Jadi apa mana namanya kita malam tu? Mana namanya kita malam tu? Ambo lebih rancak buka kulit tanpa isi ngecek pak. Nak pandai ambo boleh alih. Sejam 2 jam aja lalu ke rumah dia kan? Aja lalu apa di rumah dia? Banget kita namanya duduk di masjid sejam 2 jam. Tidak ada ilmu, tidak ada kaji yang bisa kita bawa dari pertemuan kita pada malam ini. Bagai mamaga kerap dia condong ibarat mancik jatuh ke bareng. Kalian paham ini kan? Nah, kok ada orang PKDP di situ mau kalian orang PKDP, tegak buang kan? Persatuan Keluarga Daerah Piaman. Hah? Jadi tolong disimak elok Pak ya. Tolong disimak ya. Karena rata-rata kita di Pekanbaru 80% adalah orang Minang. Bukan kamu berbangga kepada suku Isme, kita berbangga menjadi hamba Allah. Cuman kalau kita mengkaji sejarah, orang yang merantau ke Pekanbaru serta roda perekonomian Bakuta itu daripada pedagang-pedagang, bukan hanya di Pekanbaru, di Indonesia, bahkan di berbagai macam negara. Nah, tentu kita harus kembali kepada falsafah dari mana kita lahir, dari mana kita muncul, dari mana kita timbul. Orang tua kita dulu mengajar kepada kita apa itu adat, apa itu adat. Dan segala sesuatu yang diajar oleh orang tua kita dulu itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang berseberangan dengan syariat, tidak ada. Sampai dari permasalahan pernikahan sasuku pun, kalau kita kaji kembali kepada syarat. Makanya lahir ada istilah ada yang bahasa di syarat bahasa di kita pun syarat mengatur ada yang memakai. Tidak ada orang Minang beragama Kristen Pak. Tidak akan pernah ada. Lain hal kalau inyo berdarah Minang lahir di luar daripada Minangkabau. Nah, kalau kita kaji saketik daripada sejarah, ratu-ratu Pak pondok pesantren yang ada di Indonesia Pak, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan segala macam itu guru-gurunya, pendiri-pendirinya itu Pak Baraja kata wali namanya. Kok disabui Pak tokoh-tokoh Minang, mumpung kita ibaratnya di masih suasana hari kemerdekaan, kok disabui, kok dikaji, kok dibaca. Nak saketek Pak foto-foto pahlawan berdarah Minang yang ada di buku-buku pahlawan nasional. Itu kalau kita mengkaji dari sisi nasional, tingkat nasional, artinya di Nusantara. Lalu kalau kita mengkaji, pernah Minang memimpin Singapura. Beberapa di antaranya ulama-ulamanya disegani sampai kini Pak, kok payah Pak haji, kok payah Pak umroh di suara dapat data, apa ya Pak ke Madinah, semua Pak Beko di situ Syekh Soleh tadi itu beliau masih ada keturunan dari ulama Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Padani, menjadi ulama gadang di Madinah, rujukan para penuntut ilmu hadis di Madinah. Kalau kita membaca sejarah pembentukan kerajaan Saudi Arabia, itu tak lapeh daripada peran Syekh Ahmad Khatib Al-Padani, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Bubak. Apabila kita membaca ke lembaran tentang kisah Haji Agus Salim, pindah kita ke kisah Tuanku Imam Bonjol, pindah kita ke kisah pejuang-pejuang nasional yang mana mereka memerdekakan daerah kaum serta negara mereka dengan keringat dan air mata. Mereka berasal
Nah, kita sebagai orang Minang harus terwajib berbangga terhadap apa yang telah dicatat oleh sejarah. Dari politik, oke. Dari keilmuan dalam masalah agama tidak diragukan. Dulu Pak, Minangkabau kota Sabui sampai banyak melahirkan para ulama. Ibrahim Musa Parabe, Buya Hamka, Muhammad Jamil Jambe, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Bibang, Pak Fatih Al-Padani, Tuanku Imam Bonjol. Nah, sila Pak. Ada istilah canduang, ada istilah Parabe, apa nama itu sejarah? Gudangnya para ulama. Gudangnya para ulama. Maka seperti yang aku baca tadi di awal, elok masaji dek tuanku. Artinya memposisikan segala sesuatu itu pada tampil. Kok kita wakil masaji, pengurusan masaji kepada orang yang tak memiliki pemahaman agama, kira-kira maju nak masaji itu Pak? Elok nalari di panggung, elok tapian dengan bundo, elok masaji di tuanku, elok rumah di bundo kan Pak? Bundo mengasuh ayah menjadi titik, ayah menjadi kata. Lah sudah saudara. Lah sudah. Mungkin tak semepet di antara kita yang pernah membaca, pernah mendengar, pernah mengkaji tahu Jonan Ampe. Dari sisi kato Pak, komunikasi. Ini yang mau kaji seketik dari sisi komunikasi. Kato, ada kato mendaki, kato mendata, kato menurun, kato malaria. Alih kira paham tuh Pak. Mendaki, mendata, menurun, malaria. Dari sisi kecik kato saja, kita diatur oleh syariat. Kok kayak gadang, tujuan sopan. Kok kayak ketek, tujuan sayang. Kok ke masyarakat, tujuan sagar. Jadi ya sudah diatur oleh agama kita, ada itu. Nah, kembali kita kepada falsafah ataupun budaya yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang kita pedoman dalam hidup kita. Nah, jadi kembali kita kepada yang tadi Pak ya, alu wasawli tuwi limba wasawli tua. Jadi lah paham makna itu Pak? Kira-kira? Jadi apa yang ambo baca pada malam hari itu dapat kita serap, dapat kita sampaikan, dapat kita amalkan. Insyaallah ta'ala. Pergantian tahun baru Islam Hijriah. Dari tahun ke tahun kita begitu-begitu saja. Kini aku pakai bahasa Indonesia benar Pak ya. Tadi pakai bahasa Minang. Kini pakai bahasa Indonesia yang benar. Karena yang mendengar orang Minang itu Pak. Yang mendengar tidak hanya orang Minang saja. Jadi dari tahun ke tahun kita memperingati, dari tahun ke tahun kita merayakan, dari tahun ke tahun kita memberikan tempat kepada ustaz atau buya atau kiai atau ulama untuk menyampaikan. Akan tapi ada nggak perubahan yang ada pada diri kita dari pergantian antara tahun yang satu ke tahun berikutnya? Nah, pada momen yang berbahagia ini ada 3 yang perlu saya sampaikan, yang perlu kita rubah untuk kemajuan diri kita, untuk kemajuan masyarakat kita, untuk kebangkitan umat Islam. Yang pertama, yang perlu kita lihat, yang perlu kita jaga adalah pemuda. Pemuda. Coba cari apa? Tolong lihat Minang. Coba tengok Pak, pemuda-pemuda kita yang hidup di zaman sekarang, mana